Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan tugas besar pada mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Adira Fitri Hardiantari dengan NIM akhir 116. Saya Salsabella Manda Putri dengan NIM 225081114. Dan saya Muhammad Irmanto dengan NIM 2250081111. Baik, langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang ingin Anda buat. Di kelompok kami ingin membuat smart bottle, yaitu botol pintar yang dapat memantau konsumsi air pengguna, memberikan pengingat minum, dan terhubung ke aplikasi untuk melacak secara real time. Asumsi dari kelompok kami sendiri yaitu pengguna membutuhkan pengingat untuk minum agar tetap terhidrasi. Smart bottle akan terhubung ke aplikasi melalui Bluetooth atau phone Wi-Fi. Baterai cukup tahan lama untuk penggunaan sehari-hari. Pengguna memiliki smartphone untuk mengakses data hidrasi dan smart bottle nyaman digunakan dan mudah diisi ulang. Capaian yang kami harapkan yaitu jika semua asumsi terpenuhi, smart bottle akan mencapai tujuannya dalam membantu pengguna menjaga hidrasi dengan lebih baik. Namun, keberhasilannya juga bergantung pada akurasi sensor, daya tahan baterai, kemudahan pengguna, dan pengalaman pengguna dalam aplikasi pendukung. Jika semua aspek ini dapat dioptimalkan, maka smart bottle akan efektif dan bermanfaat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, masalah yang sering ditemui dari botol biasanya, yang pertama adalah sulitnya melacak konsumsi air. Nah, sulitnya melacak konsumsi air di sini yaitu tidak ada fitur untuk mencatat jumlah air yang kita minum, sehingga pengguna tidak tahu apakah mereka sudah cukup terhidrasi atau belum. Nah, masalah yang kedua yaitu adalah mudah meninggalkan bau atau rasa pada botol biasa. Nah, beberapa botol tersebut itu meninggalkan rasa atau bau yang tidak enak setelah digunakan untuk jenis minuman tertentu. Selanjutnya, nah, masalah yang lain yaitu ada tidak bisa menunjukkan suhu air. Pada botol biasanya, pengguna tidak dapat mengetahui apakah air di dalam botol terlalu panas atau dingin tanpa kita menyentuh atau mencicipi dari air dalam botol tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tidak bisa mengingatkan untuk minum. Kebanyakan dari kita itu lupa untuk minum air karena botol biasa itu tidak memiliki pengingat otomatis. Terakhir yaitu botol biasa biasanya didesain kurang interaktif. Nah, di sini smart bottle harus berfungsi sebagai wadah atau fitur yang memiliki fungsi tambahan sehingga bisa meningkatkan pengalaman dari pengguna. Nah, munculnya masalah-masalah tersebut yaitu ada beberapa faktor pemicu. Yang pertama ada kurangnya hidrasi, yang kedua itu botol biasa membuat minum air jadi hal yang monoton, ketiga itu botol biasa tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat adalah tidak bisa memberikan motivasi kepada kita untuk minum. Yang terakhir yaitu tidak bisa memberikan informasi tambahan mengenai kadar atau terbaik untuk sebaiknya kita minum. Nah, khusus yang dibuat oleh perusahaan Telkomsel untuk layanan PAP digital, yaitu perusahaan mengasumsikan bahwa pengguna dan mengkonsumsi air mereka secara digital. Misalnya melalui aplikasi perusahaan dengan konsep benda pintar akan tertarik pada konsep benda pintar yang bisa terhubung ponsel atau meningkatkan gaya hidup yang sehat. Sekian dari saya kembalikan ke. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Irmanto.
Baik, ada lanjutan yang dari barusan, yaitu asumsi yang dibuat oleh perusahaan. Eh, Mereka mengasumsikan bahwa semakin banyak orang yang peduli dengan kesehatan dan hidrasi, sehingga smart bottle dengan fitur monitoring akan menarik minat pasar. Selanjutnya ada analis, apakah smart bottle solusi mencari masalah? Ya, smart bottle dapat dilihat sebagai inovasi yang membuka peluang baru dalam meningkatkan kesehatan dan kebiasaan hidrasi pengguna. Seperti yang pertama adalah mendorong kesadaran hidrasi, yang kedua pemanfaatan teknologi untuk gaya hidup sehat, yang ketiga membantu atlet, lansia, dan orang dengan kondisi medis tertentu seringkali perlu mengontrol asupan cairan mereka. Selanjutnya, bagaimana itu akan mendukung orang dalam aktivitas mereka? Smart bottle akan secara otomatis mengingatkan pengguna untuk minum. Karena akibat dehidrasi bisa menyebabkan beberapa gejala, smart bottle tentunya dapat membantu dalam beraktivitas agar tubuh kita bisa selalu terjaga dari dehidrasi. Serta kemampuan mengatur suhu selama 24 jam membuat aktivitas akan lebih nyaman dan efisien. Selanjutnya, apakah itu benar-benar membantu mereka? Ya, bagi sebagian orang yang kurang memperhatikan kadar air yang diminum, smart botol ini sangat membantu untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, dengan botol ini Anda dapat mempertahankan suhu minuman sesuai yang Anda inginkan selama 24 jam. Fitur ini sangat membantu bagi Anda yang lebih suka minuman dingin ataupun panas. Baik, untuk kesimpulan dari smart bottle ini, yaitu smart bottle adalah botol pintar yang dirancang untuk memantau dan meningkatkan kebiasaan hidrasi pengguna melalui sensor dan konektivitas digital. Dengan fitur seperti pengingat minum, pemantauan konsumsi air, smart bottle membantu pengguna menjaga keseimbangan cairan tubuh secara efisien. Di sini ada media promosi untuk smart bottle sendiri yang dimana ada fitur-fitur dari smart botolnya seperti pengingat untuk minum, audio interaktif layar sentuh, dan isolasi hangat dan dingin selama 24 jam. Untuk di aplikasi yang terhubung dengan ponsel sendiri ada beberapa fitur, yaitu ada pengingat untuk minum, terus ada juga tracking untuk konsumsi air, lalu ada notifikasi jika kekurangan air, selanjutnya ada pemantauan suhu air dan deteksi volume untuk air. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.